Match ke-18 kembali lagi mempertemukan PSIS Semarang dengan Persija Jakarta yang akan bermain pada hari Kamis tanggal 6 Januari, bermain pada pukul 20.30 dan dari data saya bermain di Stadion Kapten Iwayan Cipta Gianyar, Bali. Seperti biasa saya harus mempreview dulu kedua tim ini baik dari PSIS Semarang dan Persija Jakarta sesuai dari statistik yang mereka miliki. Dan setelah itu saya bisa memprediksi skornya. Maka dari itu kalian jangan skip video ini hingga akhir, karena kalau kalian skip nanti kalian akan bingung kenapa di prediksi skor ini tim ini lebih diunggulkan. Dan yang ketiga, bahwa sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi, dan di sini saya hanya memprediksi sesuai atau berdasarkan dari kesimpulan preview sesuai dari data baik PSIS Semarang dan Persija Jakarta. Jadi kita langsung saja memulai, dan kita akan melihat dulu dari masalah klasemen data klasemen ya maksud saya. PSIS Semarang berada di peringkat ke-6 dengan perolehan 27 poin dan Persija Jakarta di peringkat ke-8 dari 17 pertandingan mendapatkan 25 poin. Jadi kita lihat bahwa PSIS Semarang ini masih masuk di segmen papan atas dan Persija Jakarta masuk di segmen papan tengah. Ya, ini datanya sudah saya berikan keterangannya kenapa PSIS Semarang di segmen papan atas dan Persija di segmen papan tengah. Dan di sini perbedaan poinnya hanya 2. Jadi bagaimanapun juga Persija akan saya ikutkan ke standarnya segmen papan atas, yaitu PSIS Semarang. Jadi nanti saya akan mempreview Persija Jakarta mengikuti standarnya segmen papan atas Liga Indonesia. Kalian jadi nggak bingung, nanti saya akan mempreview Persija Jakarta. Oke, kita langsung mulai dari PSIS Semarang. PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-6 dari 17 pertandingan, berhasil mencetak 7 kemenangan, 6 hasil imbang dan 4 kekalahan. Dari 17 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 21 gol dan kemasukan 15. Jadi agregat golnya plus 6 dan poinnya 27. Oke, kita langsung bahas untuk lini depan PSIS Semarang. PSIS Semarang dari 17 pertandingan itu berhasil mencetak 21 gol dengan persentase 1,24% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0 saat lawan Persik Kediri. Oke, kita langsung lihat dengan presentasi 1,24% ini menandakan bahwa PSIS Semarang kembali lagi kalau standarnya itu harusnya 1,5%. Tapi ini PSIS Semarang masih di bawah dari 1,5%. Artinya ya PSIS Semarang masih bermasalah untuk di power mencetak gol. Ini ya, jadi tim segmen papan atas harusnya sudah di atas dari 1,5%. Jadi PSIS Semarang kesimpulannya di lini depannya masih sedikit kurang baik, atau boleh dibilang masih bergulit di masalah mencetak gol. Karena harusnya kalau tim segmen papan atas itu udah 1,5, 1,6 yang menandakan bahwa sudah levelnya mencari kemenangan. Tapi di sini PSIS Semarang masih berada di level untuk mencetak gol atau power mencetak gol. Maka dari itu untuk tim segmen papan atas ya PSIS Semarang termasuk masih sangat minim di lini depannya. Maka dari itu kesimpulannya masih kurang cukup baik untuk lini depannya, masih bergulit di masalah mencetak gol. Lalu untuk informasi tambahan kita lihat pemain yang paling banyak berkontribusi untuk PSIS Semarang ada siapa saja. Ini datanya, ada Jonathan yang mencetak 5 gol tapi dibantu dari 2 titik putih, lalu ada Bruno Silva yang mencetak 4 gol, lalu ada Nur Yulianto yang mencetak 3 gol. Jadi saya ambil yang minimal 3 gol saja karena sudah match ke-17. Jadi hanya ada 3 top skornya. Lalu di top asisnya kita lihat ada Septian David yang mencetak 5 asis dan Komarudin mencetak 2 asis. Jadi hanya ada 3 nama saja dari 5 nama saja yang ada di PSIS Semarang. Dari top skor ada 3 dan top asis ada 2. Ya, jadi ada 5 pemain yang paling banyak berkontribusi untuk PSIS Semarang sejauh ini. Oke, kita langsung bahas lini belakangnya dari PSIS Semarang bagaimana. PSIS Semarang dari 17 pertandingan itu kemasukan 15 ya, dengan presentasi rata-rata kemasukannya 0,88%. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-1 saja, itu dari Borneo ya, dan masih ada lagi yang lainnya. Jadi kita langsung lihat dengan presentasi 0,88%, artinya memang batas standar lini pertahanan ya maksimalnya itu di angka 0,8. Dan ini PSIS Semarang ya boleh dikatakan seimbang ya, atau
sama seperti batas standarnya yang saya berikan untuk segmen papan atas di lini pertahanannya ya. Jadi artinya apa? Bahwa PSIS Semarang memang kalau sesuai data keseluruhan dari 17 pertandingan secara keseluruhan ya lini belakangnya sudah cukup bagus, tapi kembali lagi kita harus lihat 3 pertandingan terakhir karena ini sudah melebihi dari 0,8 ya, walaupun hanya 0,08 perbedaannya, tapi kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya PSIS Semarang apakah ada peningkatan atau penurunan nih di lini belakangnya. Karena kalau kita lihat kesimpulannya ya sudah cukup baik nih 0,8, tapi ada lebihnya ya, sisanya itu 0,08. Ya nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir yang menentukan mau ke arah mana nih pertahanan dari PSIS Semarang. Langsung kita lihat di 3 pertandingan PSIS Semarang ya, di pertandingan terakhirnya. Kita sama-sama buka datanya. Oke, PSIS Semarang kemarin kalah dari Persipura 2-1, lalu menang 3-2 atas Persita Tangerang, dan kalah lawan PSS Sleman 2-1. Oke, kita langsung lihat PSIS Semarang dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 6 dengan presentasi 1,66% untuk mencetak golnya dan kemasukannya dengan persentase 2,00%. Oke, kita lihat di sini, kita langsung bahas bahwa lini depan PSIS Semarang kembali lagi ini ada peningkatan sebenarnya karena 1,66% ya memang ada peningkatan ya di lini depannya. Mencetak golnya ini sudah ada peningkatan. Tapi di lini belakangnya ini yang tadi saya katakan bahwa ada grafik yang naik di lini pertahanannya, atau grafik yang turun, grafik yang turun dan persentase yang naik. Jika di lini pertahanan persentasenya naik, tandanya kurang baik. Dan ini PSIS Semarang kemasukan 6 dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi boleh dibilang kesimpulannya kalau kita bandingkan dari 17 pertandingan secara keseluruhan, ya PSIS Semarang di lini depannya sudah ada grafik yang naik, walaupun nggak terlalu signifikan banget, tapi intinya sudah ada grafik yang naik ya. Dan di lini belakangnya justru ada grafik yang menurun dengan persentase yang naik. Maka dari itu pertahanan PSIS Semarang kembali lagi harus dievaluasi karena ini menunjukkan di 3 pertandingan terakhir bahwa ada penurunan grafik di lini pertahanannya untuk PSIS Semarang. Itu dari PSIS Semarang. Lalu kita langsung bahas untuk Persija Jakarta yang nanti sebagai, kalau boleh dibilang sebagai ini ya, tamunya walaupun bermain netral. Kita langsung lihat untuk Persija Jakarta. Persija Jakarta sekarang berada di peringkat ke-8 dari 17 pertandingan, berhasil mencetak 6 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Dari 17 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 19 gol dan kemasukannya 15. Jadi agregat golnya plus 4 dan poinnya 25. Langsung kita bahas lini depan dari Persija Jakarta. Persija Jakarta dari 17 pertandingan itu berhasil mencetak 19 gol dengan presentasi 1,12% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0 atas PSM Makassar. Jadi kita lihat dengan persentase 1,12%, kembali lagi ya ini tim segmen papan tengah. Jadi boleh dibilang ya standarnya itu ya di 1,2 lah ya, dan ini Persija Jakarta juga masih di bawah dari standarnya segmen papan tengah. Kalau kita ikutkan ke standarnya segmen papan atas yang 1,5%, ya Persija Jakarta kesimpulannya sama ya, masih bergulit di masalah mencetak gol. Power mencetak golnya ini masih kurang. Jadi belum mencapai ke power mencetak kemenangan ini lini depannya. Jadi sangat masih minim banget untuk lini depan Persija Jakarta mencetak golnya. Jadi bisa dievaluasi nanti bagaimana agar Persija Jakarta bisa cepat-cepat menaikkan persentase mencetak golnya. Ya ini karena sangat minim sekali. Boleh dirata-rata ya satu pertandingan pasti mencetak 1 gol. Dan sisanya 12% ya 0,12% itu artinya ya sering mencetak gol 2, kadang lebih seringnya ya 1. Itu untuk lini depan dari Persija Jakarta. Dan kita lihat untuk pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Persija Jakarta itu ada Marco Simic yang mencetak 10 gol dibantu dari 2 titik putih dan Nico yang mencetak 3 gol. Jadi ada 2 saja nama top skor dari Persija Jakarta. Lalu di top assist ada Rico Simanjuntak yang mencetak 5 assist ya. Dan sisanya masih ada 1-1 semua, tapi saya ambil yang
minimal 3, tapi di Persija Jakarta pemainnya untuk mencetak assist nggak ada yang mencetak 3 assist. Jadi hanya Rico Simanjuntak saja yang mencetak 5 assist. Jadi totalnya ada 3 saja pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Persija Jakarta sejauh ini. Dan sangat minim tentunya pemain-pemainnya yang memberikan kontribusi. Jadi kita lihat Persija Jakarta apakah di jeda transfer ini bisa mendatangkan pemain. Dan kita langsung bahas untuk lini belakang dari Persija Jakarta. Persija Jakarta dari 17 pertandingan itu kemasukan 15 dengan persentase 0,88% ya, sama seperti PSIS Semarang tadi. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-2 saat lawan Borneo. Oke, kita langsung bahas lini belakang dari Persija Jakarta bahwa dengan 0,88% itu sudah cukup bagus ya untuk tim segmen papan tengah, karena standar tim segmen papan tengah itu kan 1,00 ya, tapi ini Persija Jakarta masih di bawah, bahkan diikutkan ke standarnya segmen papan atas. Persija Jakarta pun juga masih cukup baik untuk lini pertahanannya. Jadi kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persija Jakarta ada kenaikan di lini depannya dan apakah ada penurunan di lini belakangnya, karena sudah cukup baik di lini belakangnya. Ayo kita lihat di 3 pertandingan terakhir Persija Jakarta. Persija Jakarta kemarin imbang 0-0 lawan Bayangkara, lalu menang 3-0 atas PSM Makassar, dan sebelumnya lagi menang 1-0 atas Tira Persikabo Bogor. Dari 3 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 4 gol dengan persentase 1,33%. Lalu kemasukan 0 ya, tanpa kemasukan dengan persentase 0,00%. Oke, kita langsung lihat bahwa lini depan dari Persija Jakarta ini masih tetap sama jika kita bandingkan dari 17 pertandingan secara keseluruhan tadi. Tidak ada peningkatan dan tidak ada penurunan, tetap saja masih ibaratnya masih bergulit di masalah mencetak gol. Walaupun memang menang 3-0 atas PSM Makassar, tapi kalau di rata-rata tetap kesimpulannya masih bergulit di masalah mencetak gol saja. Tapi memang ada kenaikan walaupun nggak terlalu signifikan banget. Tapi kembali lagi kesimpulannya ya lini depannya masih bergulit di masalah mencetak gol. Dan yang perlu kita lihat di lini belakangnya justru 3 pertandingan terakhir tanpa kemasukan ya. Jadi artinya lini belakang dari Persija Jakarta sangat baik jika kita bandingkan dari 17 pertandingan secara keseluruhan, ya grafiknya naik, presentasinya menurun ya. Dan lini pertahanan jika presentasinya menurun ya itu bagus. Dan ini Persija Jakarta sudah membuktikan bahwa di lini belakangnya sudah ada grafik yang naik. Jadi kesimpulannya untuk Persija Jakarta di lini depannya masih tetap masih bergulit di masalah mencetak gol, dan lini belakangnya sudah sangat baik untuk Persija Jakarta. Oke, saya sudah menyimpulkan kedua tim, saya sudah mempreview, saya sudah bagikan datanya semua di sini. Dan sekarang kita tinggal menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan dari kesimpulan statistik data tadi. Saya akan bahas dari data klasemen dulu. PSIS Semarang berada di peringkat ke-6 dengan poin 27, lalu Persija Jakarta di peringkat ke-8 dengan perolehan 25 poin. Di sini memang PSIS Semarang di segmen papan atas dan Persija di segmen papan bawah. Tapi yang perlu digarisbawahi perbedaannya hanya 2 poin saja. Artinya walaupun segmennya berbeda, jika PSIS Semarang di atas dan Persija di tengah, artinya seimbang karena perbedaannya hanya 2 poin saja. Maka dari itu untuk data klasemen itu boleh disimpulkan atau saya artikan seimbang untuk kedua tim. Lalu kita bahas juga lini depan dari kedua tim ini bagaimana. Kita lihat PSIS Semarang dari 17 pertandingan itu berhasil mencetak 21 gol dengan persentase 1,24%, dan Persija Jakarta berhasil mencetak 19 gol dengan persentase 1,12%. Di sini kita lihat ya persentase di 17 pertandingan secara keseluruhan itu tetap seimbang karena ya ini lihat datanya ya masih sama, masalahnya itu bergulit di masalah mencetak gol. Jadi power mencetak golnya ini masih minim untuk kedua tim. Jadi 17 pertandingan secara keseluruhan ini seimbang. Dan 3 pertandingan terakhir jika PSIS Semarang berhasil mencetak 5 gol dengan persentase 1,66% dan Persija Jakarta berhasil mencetak 4 gol dengan persentase 1,33%, ya ini juga seimbang. Ya, dari 3 pertandingan terakhir juga sama persentasenya, hanya selisih 1 gol saja. Jadi kesimpulannya untuk lini depan baik PSIS Semarang dan Persija itu seimbang.
Lalu kita lihat di lini belakangnya untuk PSIS Semarang dari 17 pertandingan itu kemasukan 15 dengan persentase 0,88%. Dan Persija Jakarta dari 17 pertandingan itu kemasukan 15 juga ya, sama dengan persentase 0,88%. Artinya jelas seimbang, kesimpulannya sudah cukup baik untuk pertahanan kedua tim ini. Dan di 3 pertandingan terakhir jika PSIS Semarang kemasukan 6 dengan persentase 2,00% dan Persija Jakarta dari 3 pertandingan terakhir itu tanpa kemasukan alias clean sheet. Artinya di sini jelas di lini belakangnya Persija Jakarta ada grafik yang naik ketimbang PSIS Semarang. Maka dari itu kesimpulannya untuk lini belakang kedua tim ini jatuh kepada Persija Jakarta. Kenapa? Karena di 17 pertandingan secara keseluruhan itu seimbang. Tapi di 3 pertandingan terakhir justru PSIS Semarang ada grafik yang menurun di lini belakangnya dan Persija Jakarta tanpa kemasukan ada grafik yang naik di lini pertahanannya. Jadi ada 3 dan saya juga harus membahas masalah menit gol karena ini cukup penting juga untuk saya bahas. Ini datanya saya munculkan untuk PSIS Semarang ya. Ini PSIS Semarang dulu. Kita lihat bahwa semua segmen waktu sudah dikuasai oleh PSIS Semarang ya. Tidak ada yang tidak dikuasai. Bahkan di menit 75 sampai 90 yang cukup krusial itu PSIS Semarang sudah ada ya dengan persentase 19,0%. Dan jelas terlihat ini datanya ya, segmen waktunya PSIS Semarang boleh dikatakan rata-rata hampir sama mencetak golnya. Jadi cukup bagus untuk PSIS Semarang mencetak golnya di semua segmen waktu bisa dikuasai. Dan ini datanya Persija saya munculkan. Nah ini Persija masih ada menit yang kosong yaitu pada menit ke-15 sampai 0 sampai 15 ya. Itu 0,0%. Lalu di menit krusial menit 70 sampai 90 itu masih sangat minim walaupun memang sudah ada persentasenya tapi sangat minim 5,3%. Dan ini tentunya menit-menit krusial ini harusnya ya boleh di atas 5,0% ya, sudah masih sangat minim lah boleh dibilang, harusnya sudah mencapai 10% ke atas ya ini Persija Jakarta. Jadi untuk masalah kontribusi untuk masalah waktu, segmen waktu itu jelas di sini PSIS Semarang yang lebih baik ketimbang Persija Jakarta untuk masalah segmen mencetak golnya ya. Jadi kesimpulannya PSIS Semarang yang lebih baik untuk masalah segmen waktu menit mencetak golnya walaupun tidak terlalu berpengaruh besar di prediksi skor nanti, tapi ya ini untuk informasi tambahan juga bahwa PSIS Semarang di masalah mencetak gol, di masalah menit waktu itu lebih baik ketimbang Persija Jakarta. Jadi ini kesimpulan previewnya bahwa di masalah data klasemen walaupun PSIS Semarang di peringkat ke-6 dan Persija Jakarta di peringkat ke-8 ya, walaupun berbeda segmen, tapi intinya karena perbedaannya 2 poin saja artinya seimbang ya. Dan di lini depannya tadi saya sudah katakan seimbang, dan di lini belakangnya itu ada Persija Jakarta. Dan di masalah segmen waktu walaupun tidak terlalu besar presentasi atau pengaruhnya di prediksi skor, tapi PSIS Semarang lebih baik dari Persija Jakarta. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari kesimpulan ini di prediksi pertama hasilnya akan seimbang dengan presentasi 50,0% ya, presentasi kemenangannya seimbangnya. Dan hasil skornya jika seimbang ya antara 0-0 atau 1 sama. Apakah bisa 2 sama? Ya kita lihat, karena dari histori PSIS Semarang dan Persija Jakarta tadi kesimpulannya masih bergulit di masalah mencetak gol. Dan lini belakangnya juga baik PSIS Semarang dan Persija Jakarta sebenarnya untuk keseluruhannya juga masih baik untuk lini belakangnya. Maka dari itu skornya antara 0-0 atau 1 sama hasil imbangnya. Dan di presentasi kedua dan ketiga saya nggak buat, kalian saja yang simpulkan siapakah di prediksi kedua yang kemungkinannya masih lebih besar dengan presentasi 30% PSIS atau Persija Jakarta yang bisa memenangkan, atau di prediksi ketiga yang paling terkecil itu presentasinya 20%. Siapakah? Apakah Persija atau PSIS Semarang yang kemungkinannya terkecil untuk menang? Jadi saya hanya bisa memberikan ini kesimpulannya bahwa prediksi tertinggi sesuai dari data itu hasilnya akan seimbang antara 0-0 atau 1 sama. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Saya ingatkan sekali lagi bahwa prediksi skor ini belum tentu fix benar, karena sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Maka dari itu kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung.
Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah benar sesuai data ini akan hasilnya seimbang atau justru di luar dari data, yang artinya PSIS Semarang atau Persija Jakarta yang bisa membawa 3 poin. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton, terutama nontonnya yang nggak di skip, respect buat kalian, dan nanti kita ketemu di next video selanjutnya. See you.